Pompei dan Herculaneum adalah dua kota kaya di pesisir Italia di sebelah selatan Napoli. Pompei merupakan sebuah komunitas dengan populasi sekitar 30.000 orang yang memiliki industri yang berkembang pesat dan jaringan politik dan keuangan yang aktif. Herculaneum, dengan populasi sekitar 5.000 orang, memiliki armada penangkapan ikan yang aktif dan sejumlah bengkel marmer. Kedua ekonomi tersebut mendukung vila-vila orang kaya Romawi di pedesaan sekitarnya. Pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus, menyemburkan lebih dari 4,8 km kubik abu vulkanik dan bebatuan, hingga 32,1 km di udara. Saat abu dan batu jatuh ke bumi, letusan ini mengubur kota kuno Pompei dan Herculaneum. Menurut sebagian besar catatan modern, kisah ini berakhir di sana. Kedua kota tersebut musnah, penduduknya lenyap dan membeku oleh abu vulkanik dan lava dalam waktu yang sangat singkat dan bersamaan. Sejarah baru dimulai dengan penemuan kembali kota-kota dalam beberapa penggalian yang dimulai dengan sungguh-sungguh sekitar tahun 1740. Namun, penelitian terbaru telah mengubah narasi tersebut. Kisah letusan Gunung Vesuvius tidak lagi hanya tentang pemusnahan, namun juga mencakup kisah mereka yang selamat dari letusan dan kemudian membangun kembali kehidupan mereka. Pencarian korban selamat dan kisah-kisah mereka telah mendominasi dekade terakhir penelitian lapangan arkeolog, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin lolos dari letusan. Dalam budaya populer, letusan ini biasanya digambarkan sebagai peristiwa apokaliptik tanpa ada yang selamat, seperti dalam episode serial TV Doctor Who dan Loki, semua orang di Pompei dan Herculaneum mati. Namun, bukti orang bisa melarikan diri selalu ada. Letusan itu sendiri berlangsung selama lebih dari 18 jam. Jasad manusia yang ditemukan di setiap kota hanya sebagian kecil dari jumlah penduduknya, dan banyak benda yang mungkin diperkirakan masih ada dan terawetkan di dalam abu, ternyata hilang. Gerobak dan kuda hilang dari kandang, kapal hilang dari dermaga, dan brankas yang berisi uang dan perhiasan. Semua ini menunjukkan banyak, jika tidak sebagian besar, orang yang berada di kota dapat melarikan diri jika mereka melarikan diri lebih awal. Beberapa arkeolog selalu berasumsi ada beberapa orang yang melarikan diri. Namun, mencari mereka tidak pernah menjadi prioritas. Stephen L. Tuck, profesor klasik yang saat ini menjabat sebagai kepala jurusan klasik di Universitas Miami, menciptakan sebuah metodologi untuk menentukan apakah para penyintas dapat ditemukan. Stephen mengambil nama-nama Romawi yang unik dari Pompei atau Herculaneum, seperti Numerius, Popidius, dan Aulus Umbricius, serta mencari orang-orang dengan nama-nama itu, yang tinggal di komunitas sekitar, pada periode setelah letusan. Ia juga mencari bukti-bukti tambahan, seperti infrastruktur yang lebih baik di komunitas-komunitas sekitar, untuk mengakomodasi para pendatang. Setelah 8 tahun menelusuri database puluhan ribu prasasti Romawi di berbagai tempat, mulai dari tembok hingga batu nisan, Stephen menemukan bukti lebih dari 200 orang yang selamat di 12 kota. Kota-kota ini terutama berada di wilayah umum Pompei. Namun, mereka cenderung berada di sebelah utara Gunung Vesuvius, di luar zona kehancuran terbesar. Tampaknya sebagian besar orang yang selamat, tinggal sedekat mungkin dengan Pompei. Mereka lebih memilih untuk menetap bersama para penyintas lainnya, dan mereka mengandalkan jaringan sosial dan ekonomi dari kota asal mereka, saat mereka bermukim kembali.
Beberapa keluarga yang berhasil melarikan diri, rupanya kemudian berkembang dengan baik di komunitas baru mereka. Keluarga Caltilius bermukim di Ostia, yang pada saat itu merupakan kota pelabuhan utama di sebelah utara Pompei, yang berjarak 28,9 km dari Roma. Di sana, mereka mendirikan sebuah kuil untuk dewa Mesir, yang bernama Serapis. Dewa Serapis, yang mengenakan sekeranjang biji-bijian di kepalanya untuk melambangkan karunia bumi, sangat populer di kota-kota pelabuhan seperti Ostia yang didominasi oleh perdagangan biji-bijian. Kota-kota tersebut juga membangun kompleks makam yang megah dan mahal, yang dihiasi dengan prasasti dan potret besar anggota keluarga. Anggota keluarga Caltilius menikah dengan keluarga pelarian lainnya, yaitu keluarga Munatius. Bersama-sama, mereka menciptakan sebuah keluarga besar yang kaya dan sukses. Kota pelabuhan tersibuk kedua di Italia Romawi, Puteoli, yang sekarang dikenal sebagai Pozzuoli, juga menyambut para penyintas dari Pompei. Keluarga Aulus Umbricius, yang merupakan pedagang garum, saus ikan fermentasi yang populer, bermukim di sana. Setelah menghidupkan kembali bisnis garum keluarga, Aulus dan istrinya menamai anak pertama mereka, yang lahir di kota yang mereka adopsi dengan nama Puteolanus, atau orang Puteolana. Sementara, para penyintas bermukim kembali dan membangun kehidupan di komunitas baru mereka, dibantu oleh pihak pemerintah masih berperan saat itu. Kaisar-kaisar di Roma berinvestasi besar-besaran di wilayah tersebut, membangun kembali properti yang rusak akibat letusan, dan membangun infrastruktur baru untuk penduduk yang mengungsi, termasuk jalan, sistem air, amfiteater, dan kuil. Model pemulihan pasca bencana tersebut dapat menjadi pelajaran untuk saat ini. Biaya untuk mendanai pemulihan tampaknya tidak pernah diperdebatkan. Para penyintas tidak diisolasi di kamp-kamp, dan mereka juga tidak dipaksa untuk tinggal tanpa batas waktu di kota-kota tenda. Tidak ada bukti mereka mengalami diskriminasi di komunitas baru mereka. Sebaliknya, semua tanda menunjukkan masyarakat menyambut baik para penyintas. Banyak dari mereka yang kemudian membuka usaha sendiri dan menduduki jabatan di pemerintahan lokal. Dan pemerintah merespons dengan memastikan populasi baru dan komunitas mereka memiliki sumber daya dan infrastruktur untuk membangun kembali kehidupan mereka. Pada intinya, mendapatkan secercah jawaban untuk peristiwa tersebut bukanlah perkara mudah. Sebab, catatan sejarah mengenai dampak letusan Gunung Vesuvius sangat langka dan tersebar di pelbagai tempat. Demi menentukan kemana orang-orang yang selamat itu pergi, Stephen bahkan sampai menyisir catatan sejarah, termasuk dokumen, prasasti, artefak, dan informasi infrastruktur kuno. Dalam usahanya, Stephen membuat basis data atas nama keluarga yang tinggal di Pompei dan Herculaneum, lalu memeriksa apakah nama-nama ini muncul di tempat lain setelah tahun 79 Masehi. Dia juga mencari tanda-tanda budaya Pompei dan Herculaneum yang unik, seperti ritual Vulcanus, yang muncul di kota-kota terdekat lainnya setelah letusan gunung berapi. Ada beberapa versi mengenai penemuan awal kedua kota tersebut. Versi yang pertama mengatakan bahwa abu letusan gunung berapi mengubur kota Pompei dan seluruh penduduknya sedalam beberapa meter hingga menghilang selama 1600 tahun. 1600 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1748, Pompei kembali ditemukan secara tidak sengaja. Versi yang kedua mengatakan bahwa kota Pompei telah ditemukan kembali pada 1599 oleh seorang arsitek bernama Fontana, yang menggali sebuah jalan baru untuk Sungai Sarno, dan secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kota Pompei dalam penggaliannya itu. Namun, baru sekitar 150 tahun kemudian kota Pompei dibebaskan dari timbunan tanah. Saat ditemukan, jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu dengan berbagai pose berhasil ditemukan. Raja Charles VII dari Kerajaan Dua Sisilia sangat tertarik dengan temuan-temuan ini.
Bahkan, hingga ia diangkat menjadi Raja Spanyol. Arkeolog yang menjadi pionir dalam penemuan situs bersejarah tersebut adalah Giuseppe Fiorelli. Giuseppe Fiorelli adalah orang yang menyarankan penggunaan teknik injeksi plester terhadap ruangan kosong dalam tubuh korban letusan Gunung Vesuvius yang sudah hancur, sehingga terbentuklah kembali permukaan tubuh mereka secara sempurna. Adapun bangunan yang diselamatkan dengan baik adalah bangunan untuk keperluan sosial, pemandian, beberapa rumah atau gedung, dan sejumlah villa. Bahkan, sebuah hotel seluas 1.000 meter persegi ditemukan dekat lokasi kota. Hotel itu kemudian dinamakan dengan Grand Hotel Muresin. Pompei merupakan satu-satunya situs kota kuno di mana keseluruhan struktur topografinya dapat diketahui dengan pasti, tanpa memerlukan modifikasi atau penambahan. Kota ini tidak dibagi sesuai dengan pola-pola kota Romawi pada umumnya dikarenakan permukaan tanah yang tidak datar. Hal tersebut dikarenakan kota Pompei berada di kaki gunung. Namun dari hasil penelitian para arkeolog, jalan-jalan di kota ini dibuat lurus dan berpola sesuai tradisi Romawi kuno. Setelah penggalian mendalam di bagian yang lebih tua, ditemukan petunjuk bahwa ada peristiwa-peristiwa lain yang telah melanda kota Pompei sebelum terjadinya ledakan dahsyat dari Gunung Vesuvius. Dengan menggunakan penanggalan karbon, lapisan yang tertua di kota Pompei diperkirakan berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, sekitar masa pendirian kota itu. Sementara dari hasil lapisan sedimen lainnya, diprediksi bahwa jalan kota Pompei dibuat oleh orang Romawi pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, dan abad ke-2 sebelum Masehi. Pada penggalian-penggalian awal situs ini, sesekali ditemukan lubang di dalam lapisan abu yang berisi sisa-sisa tulang manusia. Bahkan, ditemukan bentuk-bentuk yang sangat akurat dan mengerikan dari Pompeiani atau sebutan dari warga Pompei yang gagal melarikan diri saat tragedi terjadi. Bahkan, dari penemuan yang ada, tampak ekspresi ketakutan yang cukup jelas terlihat. Kota Pompei memberikan gambaran mengenai kehidupan kota Romawi pada abad pertama. Dari penemuan yang ada telah memperlihatkan bahwa Pompei adalah kota yang sangat hidup sebelum terjadinya letusan gunung. Bahkan bukti-bukti yang ada menunjukkan secara rinci kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, grafiti yang dipahat di dinding, memberitahu kita pada nama suatu jalan. Pada saat penggalian tahun 1748, ditemukan berbagai pose erotis. Temuan ini membuat malu para sarjana dan cendekiawan era Victoria. Raja Prancis I yang menghadiri pameran koleksi temuan dari Pompei pada 1819, menjadi marah ketika melihat koleksi yang dianggap mesum kala itu. Selain itu, di kota Pompei ditemukan lupanar, atau rumah bordil paling terkenal di reruntuhan Pompei. Bangunan rumah bordil ini terletak sekitar 2 blok dari alun-alun pusat kota. Lupanar dibangun dari batu dan memiliki 10 kamar, 5 di lantai bawah dan sisanya berada di loteng. Setiap lantai dilengkapi dengan kamar mandi, salah satunya ditemukan di bawah tangga. Dalam setiap kamar, ada tempat tidur batu yang dulunya dilapisi matras tipis. Renovasi lupanar membutuhkan waktu setahun penuh dan telah menghabiskan dana sekitar 254.000 US dollar, atau setara 3,5 miliar. Seiring berjalannya waktu, makin banyak penemuan-penemuan terbaru di kota Pompei. Di antaranya adalah, temuan penjara di toko roti Pompei ungkap kejamnya perbudakan. Lukisan dinding Pompei yang menunjukkan cikal bakal pizza. Otak korban letusan Gunung Vesuvius berubah jadi kaca. Fosil kura-kura dan telurnya. Penemuan kedai makanan cepat saji. 10 bom era Perang Dunia II ditemukan masih aktif.
Temuan kuda yang membatu di villa kuno, dan masih banyak temuan-temuan mengerikan lainnya di bekas kota Pompei tersebut.